Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai hal yang berhubungan mengenai bela diri dan hal-hal lainnya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya sudah berlatih mulai tahun 2009 hingga hari ini. Dan saya punya klub di kota Surabaya bernama Shaka BJJ Academy. Oke, dan kita akan berbincang-bincang hari ini mengenai suatu hal yang menurut saya cukup sensitif kita bicarakan di Indonesia, baik itu di Brazilian Jiu-Jitsu ataupun di hal-hal lainnya. Jadi seperti Anda ketahui, saya mulai mengajar bela diri, saya mulai mengajar BJJ itu sejak tahun 2016. Dan satu hal yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Kak, BJJ ini ikut kelasnya bayar nggak? Ada lagi yang tanyanya, bayarnya berapa? Waktu saya sebutkan harganya, dia bilang, kok mahal? Karena kalau saya di tempat yang lain, saya bayar sekian. Atau malah ada yang ngomong, kalau di tempat saya biasanya tuh nggak bayar loh Kak. Kok masa di tempatnya BJJ kok bayar? Nah, oke, itu satu hal yang menurut saya orang banyak bilang itu tabu untuk dibicarakan. Ada yang bilang, jangan bicarakan mengenai biaya, mengenai harga dan sebagainya. Tapi ini menurut saya adalah satu bom waktu yang sangat bermasalah. Karena ini banyak orang yang tidak membicarakan, tapi satu hal yang penting dan sangat harus dibicarakan. Apakah belajar Brazilian Jiu-Jitsu atau belajar bela diri apapun itu harus membayar? Apakah bela diri itu harus dihargai dengan uang, ataukah bela diri itu harusnya gratis? Nah, ini yang saya yakin kita para pengajar bela diri ataupun Anda yang mau belajar atau Anda yang saat ini sedang belajar pasti akan mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan saya coba akan membahas sedikit mengenai beberapa point of view yang saya yakin akan sangat membantu kita semua dalam memahami hal ini. Oke. Saya belajar berbagai macam bela diri sebagai background saya. Jadi sebelum saya menekuni di Brazilian Jiu-Jitsu, saya belajar berbagai macam bela diri. Dan harus saya akui bahwa semua bela diri yang saya ikuti itu berbayar. Oke, saya belum pernah ikut bela diri yang, Anda nggak perlu bayar. Semuanya berbayar. Ada iuran, ada iuran. Jadi yang harus saya bayarkan tiap bulannya, ada yang bayarnya per kelas atau dan sebagainya. Tetapi nilainya juga bervariabel dari yang sangat murah sampai yang lebih mahal, ada yang mahal sekali. Oke. Baik di Indonesia maupun saya mengikuti beberapa kelas di luar negeri pun semuanya berbayar. Oke. Nah, kenapa kok berbayar? Nah, ini yang saya mau kita buka satu persatu, oke? Kalau sekarang saya balik, semisal Anda mau menyekolahkan diri Anda sendiri atau Anda mungkin punya anak, Anda mau menyekolahkan anak Anda, ya. Kalau ada pilihan satu sekolah yang kita ngomong tidak terlalu mahal, ada sekolah satu lagi yang lebih mahal. Kita katakan Anda punya uang, kita bahas satu case, Anda punya uang kok, Anda punya uang, sekarang anak Anda mau Anda sekolahkan. Anda mau sekolahkan itu anak Anda di sekolah yang murah, atau Anda mau sekolahkan di sekolah yang mahal? Tuh. Kalau kita berpikir sebagai orang normal, dan saya punya uang, anggap case saya punya uang. Saya tutup mata, saya pasti lebih condong, saya yakin kita akan lebih condong memilih sekolah yang lebih mahal. Why? Karena secara asumsi, secara persepsi, dan kebanyakan seringkali seperti itu, meskipun tidak selalu, yang uang sekolahnya lebih mahal, biasanya anak kita dididiknya lebih, satu, mungkin fasilitasnya lebih bagus. Kedua, mungkin gurunya internasional. Gurunya bukan guru yang standar S1, gurunya mungkin S2, S3. Oke. Atau mungkin anak Anda di sana diajarnya lebih perhatian. Karena kalau di kelas yang mungkin yang lebih murah, gurunya mungkin satu guru, muridnya 40. Di sekolah yang lebih mahal, mungkin satu kelas satu guru, muridnya cuma 20 orang. Itu yang terjadi di dunia pendidikan. Jadi kalau seringkali kita mengharapkan bahwa kita mau mempelajari sesuatu, tetapi kita meminta itu harganya harus murah,
Kenapa saya katakan harus murah? Karena banyak yang punya persepsi bahwa yang namanya belajar bela diri itu tidak boleh atau tidak sepantasnya, tidak sepatutnya ditarik biaya yang mahal. Karena itu harusnya dibagikan dengan gratis, dibagikan dengan murah. Itu adalah satu perdebatan yang sering saya temukan di forum. Saya temukan secara ditanyakan kepada saya pribadi, kenapa kok BJJ itu bayarnya kadang kok dikatakan mahal, dan dibandingkan dengan berbagai macam hal yang lainnya. Oke, saya mau ngambil satu contoh sekarang. Kalau di luar BJJ, oke, kita ngambil satu contoh. Kalau anak Anda mau les matematika aja. Saat ini saya punya anak nih, kebetulan saya punya anak yang SD. Kalau anak Anda mau les, itu satu kali les ya pada umumnya, itu satu kali pertemuan itu bisa antara 50.000 sampai 100.000. Oke. Ini saya asumsikan saya di kota Surabaya. Oke, kalau Anda di kota lain, kalau di Jakarta saya yakin lebih mahal daripada itu kan. Mungkin di daerah bisa lebih murah daripada itu. Atau anak Anda mau les berenang. Karena apa? Karena les berenang menurut saya renang itu satu hal yang penting. Semua anak harus bisa belajar berenang. Kalau kecemplung di air bisa berenang dan sebagainya. Jadi saya anggap itu penting. Karena saya anggap penting anak saya leskan anak saya. Karena saya leskan, biayanya berapa? Masuk kolam renangnya sudah 30.000 masuk kolam renangnya. Bayar gurunya lagi satu pertemuan bisa 30, bisa 50.000, ada yang sampai lebih mahal lagi kalau gurunya mantan juara renang. Bisa lebih mahal lagi. Tetapi tetap saya leskan akhirnya. Kenapa? Nah, ini kuncinya. Saya menganggap bahwa renang itu adalah hal yang penting bagi anak saya untuk dia harus bisa. Nah, saat ini saya balikkan ke kasus bela diri. Kenapa banyak orang yang menganggap bela diri harusnya dibayarnya tidak boleh mahal atau murah? Saya punya satu pertanyaan. Anda menghargai yang namanya bela diri itu sejauh mana? Oke. Banyak orang yang saat ini menawarkan kelas bela diri dengan harga yang sangat amat murah. Oke. Walaupun orang itu saya paham bahwa banyak dari para pengajar itu mempunyai skill yang tinggi, punya pengalaman yang tinggi, punya kemampuan bela diri yang tinggi, tetapi kadang pengajarannya saat dia mengajarkan bela diri dihargai dengan sangat murah. Apakah itu baik dan benar? Ya, itu kembali ke masing-masing para pengajar. Masing-masing pengajar yang di daerahnya masing-masing itu punya standar yang berbeda-beda. Tetapi saya cuma menekankan satu hal, bahwa pertanyaan mengenai seberapa jauh Anda yang belajar itu menghargai pentingnya atau mahalnya suatu bela diri, itu merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Kalau Anda bisa menghargai belajar di tempat lain, misalkan Anda belajar berenang, belajar matematika, belajar musik, contoh, musik juga mahal saat ini. Itu bisa dihargai dengan mahal. Kenapa? Karena itu dianggap sesuatu yang penting. Nah, kalau kita belajar bela diri, saya mau balik sekarang. Kalau Anda menuntut bela diri itu harus murah, pertanyaannya, apakah Anda juga menghargai bela diri yang Anda pelajari? Atau Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang, ya sudahlah, pokoknya saya mengisi waktu aja, ikut, saya cari yang termurah. Saya nggak paham. Itu ada di benak masing-masing orang. Anda bisa pikirkan sendiri ya. Ini pertanyaan menggelitik sebetulnya. Seberapa Anda menghargai seni bela diri yang akan Anda pelajari? Okay. Dan ini works di all kind of martial art, di bela diri manapun di Indonesia. Dan saya mau informasikan kalau belajar bela diri di luar negeri, apapun bela dirinya, saya pernah menanyakan bela diri kungfu, bela diri silat. Okay. Silat ini di luar negeri banyak. BJJ di luar negeri sangat amat banyak. Dan sekali lagi, tarif yang diminta di masing-masing kelas itu tidaklah murah. Anda bisa cek di internet, pencak silat di luar negeri itu mahal atau murah kelasnya. Cukup mahal.
Atau Anda lihat kungfu di luar negeri mahal nggak? Cukup mahal juga. Anda lihat BJJ, kita ngomong BJJ di luar negeri on the average per bulan 1 bulan kelas itu sekitar $100 di luar negeri. Baik di Singapura, di Thailand, di Australia yang saya pernah tahu itu juga per bulan sekitar $100. Kalau pengajarnya ini juara dunia, harganya lebih mahal. Kenapa? Karena ada case of experience, ada pengalaman lebih, ada skill lebih yang dipunyai oleh pengajarnya. Dan itu otomatis lebih dihargai lagi. Lebih dihargai ya lebih mahal otomatis. Oke, jadi poin yang pertama ya. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Kita lihat dari sudut pandang pengajar sekarang. Kalau Anda sebagai orang yang mau belajar bela diri, Anda mau belajar bela diri, Anda mengharapkan seorang pengajar itu punya fokus, punya pikiran yang full, bisa kasih konsentrasi kepada Anda saat Anda belajar dan saat dia mengajar, atau dia orang yang hanya meluangkan waktu, oke lah saya mau buka kelas lah, iseng-iseng saya tak buka kelas daripada saya tidak ada kegiatan, saya mau ngajar minggu ini, saya mau ngajar seminggu 2 kali. Jadi orang itu hanya mengajar Anda asal-asalan di sela-sela waktunya, dia luangkan waktu seminggu 2 kali mungkin untuk mengajarkan. Atau Anda mau cari orang yang benar-benar berdedikasi, orangnya tuh memikirkan, saya mau kasih Anda kurikulum yang jelas, kurikulumnya ini. Saya mau Anda belajar A, B, C, strukturnya seperti ini, dan sebagainya. Nah, kalau saya jujur, saat ini posisi saya, dulu saya sebagai seorang murid, saat ini saya sebagai seorang yang mengajarkan, juga saya seorang murid juga, tapi saya juga pengajar. Saya, terus terang saya berfokus untuk saya akan meluangkan waktu saya untuk memikirkan kurikulum untuk murid-murid saya. Dia akan mengajarkan hari ini saya pelajaran ini, besoknya ini, supaya itu bisa jadi satu materi yang bersambung, supaya cara metode belajarnya seperti ini, cara saya mengajarnya seperti ini, poin-poinnya seperti ini. Nah, bagaimana saya bisa punya waktu seperti itu? Karena saya berfokus untuk mengajarkan bela diri. Nah, kalau saya mengajarkan bela diri, otomatis dengan fokus seperti itu, otomatis ada investasi waktu, investasi tenaga, investasi banyak hal lagi. Investasi saya belajar, yang akhirnya saya bisa membuat satu metode pengajaran yang bagus untuk murid-murid saya. Dan itu yang sebetulnya yang harus dipahami oleh orang-orang yang akan belajar bela diri. Kenapa ada harga yang harus dibayarkan, kenapa ada sekian yang harus dibayarkan untuk Anda bisa mempelajari itu dengan baik. Oke. Kalau Anda ketemu guru yang asal-asalan, yang pokoknya hari ini pokoknya saya datang saya ngajar, nah, atau ngajarnya enggak jelas, hari ini A, besok pagi ngajarnya yang hal lain, nggak nyambung, ya bisa aja Anda ketemu seperti itu. Hasilnya apa ya? Hasilnya Anda akan belajar sesuatu yang sangat amat minim, Anda tidak akan dapatkan hal yang maksimal. Nah, supaya guru Anda ini punya waktu, dia juga bisa mendedikasikan tenaganya untuk mengajar, itu tentunya ada imbal balik yang harus diberikan kepada guru Anda. Ini bukan zamannya lagi seperti kalau Anda nonton film silat, ya kan? Ada guru buka kelas tidak ngajar, muridnya nggak usah bayar, malah muridnya dikasih makan dan sebagainya. Itu hanya terjadi di film kalau menurut saya di zaman ini, ya kan? Tidak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya seperti itu lagi. Kalau saya ditanyai pilihan, saya ngajar tapi gratisan. Ini sorry ngomong, kalau saya ngajar tapi gratisan, pertanyaannya, apakah murid saya itu juga akan menghargai saya? Saya punya pengalaman, ada beberapa orang yang saya baca di forum juga. Dia ngajarnya secara murah atau bahkan cenderung gratis, akhirnya muridnya juga malah tidak menghargai. Akhirnya apa? Muridnya juga, alah wong gratis, datang baik, nggak datang ya nggak apa-apa. Toh gratis. Oke. Akhirnya apa? Pengajaran dan gurunya juga akhirnya tidak dihargai karena tidak ada harganya. Ini satu hal yang jadi beban pikiran kita. Kita kepingin memberikan yang terbaik untuk murid, tetapi kalau itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma dari apa yang saya pelajari dari pengalaman, sesuatu yang diberikan percuma, sia-sia, yang diberikan gratis, itu tidak akan terlalu dihargai oleh seseorang. Oke.
Kita poin yang ketiga sekarang kita bicarakan adalah mengenai fasilitas. Kenapa di suatu tempat latihan bisa mahal, di tempat yang lain bisa lebih murah? Itu yang membedakan. Poin nomor 3 adalah fasilitas. Contoh, kalau Anda latihan di tempat yang mungkin nggak ada fasilitasnya ya kan, di lantainya ya lantai tegel, atau mungkin lantainya nggak ada matras, nggak ada alat-alat pelindung, nggak ada sarung tinju, nggak ada apa-apa, ya that's it, cheap. Anda bisa memberikan harga yang lebih murah, jelas. Oke. Kenapa? Karena tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk awal. Nah, agak berbeda sedikit dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau saya ada BJJ di kelas yang hanya pakai lantai keramik, ya badannya sakit semua, besok pulang biru semua ya kan. Bahkan ada teman saya yang kepalanya bocor gara-gara waktu itu tempat latihan kita kecil, ring out, kepalanya jatuh di lantai ya berdarah. Oke. Nah, supaya aman seperti di tempat saya buat full matras. Oke, dindingnya pun juga saya kasih pelindung. Ini ada sponnya di dinding. Kenapa? Kalau kita take down atau saya rolling sampai nabrak di dinding ya ini tidak sakit karena ini ada pembatasnya di sini. Oke. Terus saya ada sarung tinju, saya sediakan pelindung untuk shin guard, saya dengan head guard untuk latihan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu di tempat saya. Di tempat yang lain kadang-kadang lebih bagus lagi. Kadang ada yang tempatnya ada AC-nya. Nah, lebih nyaman lagi. Dan sebagainya. Tempat saya nggak ada AC. Tempat saya cuma ada kipas angin. That's it. Itu semuanya akumulasi biaya. Yang otomatis saya katakan itu akan berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Ada yang tempatnya latihannya di lapangan. Ya, tentu saja akan jauh lebih murah daripada kalau harus sewa ruangan. Atau yang lain-lainnya tadi, saya katakan ada yang pakai AC, ada yang nggak pakai AC, dan sebagainya. Daerahnya di mana? Sewa tempat, misalkan sewa tempat di Surabaya dengan sewa tempat di kota Magelang mungkin, atau mungkin di Solo ya, tentu akan berbeda biaya sewanya. Jadi itu juga akan menentukan berapa mahal yang harus dibayarkan untuk belajar bela diri. Poin yang keempat. Nah, mengenai pengembangan diri, pengembangan skill. Terus terang saya adalah seorang yang suka belajar. Jadi saya adalah orang yang suka belajar. Otomatis untuk saya mengembangkan skill saya belajar mengenai BJJ saat ini. Otomatis saya harus mengembangkan dengan cara apa? Ikut seminar. Saya ikut di kelas online. Ada juga yang saya sempat ikut seminar online. Saya sempat belajar beli DVD. Kemudian hal-hal yang lainnya. Kalau saya keluar negeri atau saya keluar kota, saya sempatkan untuk ikut kelas supaya saya bisa dapat skill tambahan untuk saya bisa ajarkan ke murid-murid saya. Dan saya yakin di bela diri yang lain pun banyak guru pengajar yang berusaha meningkatkan skill dengan mengikuti pelajaran-pelajaran tambahan yang lain. Itu yang sebenarnya juga harus diberikan apresiasi juga. Kalau seorang guru ini tidak pernah mengembangkan skill, akhirnya apa? Kita akan ketinggalan. Skill saya cuma sampai di titik itu, saya tidak bisa berkembang lagi. Oke? Jadi akhirnya apa? Skill yang saya punya akhirnya out of date, ketinggalan juga. Kalau Anda mau mengajarkan sampai jadi seorang atlet misalkan, Anda harus mengajarkan bagaimana skill yang terbaru, ada teknik yang lebih baru, pengembangan seperti ini, ada pelatihan fisik mungkin, ada pelatihan apa. Nah, tentunya itu skill-skill yang harus dipahami, dikuasai oleh para pengajar. Dan semuanya juga kembali lagi untuk belajar hal-hal tersebut perlu biaya. Nah, dari mana biayanya kalau tidak ada dananya? Kalau nggak ada fee yang dibayarkan untuk para pengajar, ya tentunya mereka akan kesulitan untuk bisa melakukan pengembangan tadi. Oke, itu 4 hal yang menjadi sudut pandang saya yang mau saya bagikan untuk hal pertanyaan apakah bela diri itu harus membayar atau tidak, membayarnya murah atau membayarnya mahal. Sekali lagi, semua itu akan sangat relatif. Oke, saya tidak mengatakan bahwa yang tidak berbayar atau membayarnya murah atau membayarnya mahal, itu semua adalah hal-hal yang relatif, menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan
tempatnya, menyesuaikan dengan kemampuan dari muridnya, menyesuaikan dengan bela diri apa yang Anda pelajari, fasilitas apa yang diperlukan, semuanya adalah sangat relatif. Tetapi satu hal yang pasti adalah mengenai mindset, seberapa jauh Anda menghargai akan bela diri itu, seberapa jauh Anda menghargai bela diri yang Anda pelajari, seberapa besar Anda mau menghargai itu. Oke? Saat Anda memahami itu, Anda akan paham bahwa apa yang Anda bayarkan itu sebetulnya hanya small amount of money yang Anda bayarkan. Anda bayarkan hanya kecil sekali sebetulnya, tetapi Anda dapatkan lebih dari itu. Ingat, bela diri bukan hanya sekedar how to fight, bagaimana cara untuk Anda berkelahi, bagaimana cara pukul-pukulan dan sebagainya. Bela diri Anda bisa mempelajari sesuatu yang much more bigger than that. Oke? Dan sekali lagi, itu adalah hal yang life changing saat Anda belajar bela diri. Dan juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa orang yang benar-benar ahli dalam satu bela diri itu tidak mengajarkan secara komersil. Dalam artian benar-benar dia hanya memilih satu, dua, beberapa orang murid yang akan dijadikan sebagai penerus dari ilmu yang dia miliki. Mungkin dari keluarga sendiri atau mungkin dari beberapa orang saja yang dipilih. Dan itu memang ada, benar-benar ada orang-orang tertentu yang sangat menguasai satu jenis bela diri dan hanya memilih untuk mengajarkan ke segelintir orang kecil, satu kelompok kecil orang-orang, dan itu yang mereka ajarkan sebagai penerus dari ilmu yang dipunyainya. Itu case yang lain sama sekali dengan apa yang kita bicarakan pada saat ini. Oke guys, itu sudut pandang saya mengenai pertanyaan tadi. Oke, cukup panjang, tetapi menurut saya ini satu hal yang harus dibicarakan lebih lanjut dan harus dipahami oleh lebih banyak orang mengenai pertanyaan apakah belajar bela diri itu harus berbayar atau tidak. Oke guys, semoga itu bisa membantu, memberikan penjelasan, membuat Anda lebih memahami mengenai dinamika dan problematika yang dihadapi oleh para pengajar bela diri. Oke? Tetap sehat, keep on training, and see you on the mat. Bos.